Cinta untuk Gudan episode pertama ini, diawali dengan perayaan ulang tahun di rumah Aksat Jindal, atau disebut Kang Ajay. Terlihat Saraswati menantu pertama Pak Ajay, memberikan bayaran 15.000 kepada pekerja, karena kesalahan dalam pekerjaannya. Sedang Laksmi, menantu kedua Pak Ajay, mengontrol para koki yang sedang memasak di dapur. Sang nenek bertanya pada Laksmi, apakah semuanya sudah siap Laksmi? Iya dong Nek, semuanya sudah perpeko, dan aku akan mengurus semuanya Nek. Terlihat emak-emak, mengingatkan Saraswati, bahwa apa yang mereka lakukan akan menghina seluruh keluarga dan Aksat Jindal. Tak lama Durga, menantu perempuan ketiga datang, mengatakan, bahwa ibu-ibu telah mendengarnya dengan baik dan benar. Kami juga memikirkan orang lain di sini, dan kami akan mencari dan menemukan ibu mertua kami. Sementara di pasar, Gudan datang dengan skutik kuningnya, pergi mengejar seekor guguk untuk menyelamatkannya, dan mengembalikannya pada bibi si empunya guguk itu. Lalu Gudan pun pulang. Di rumah Gudan, Rafati selesai membuat kue ulang tahun. Bu Kausalia mengatakan, kalau Rafati mendapat pesanan dari sebuah rumah keluarga kaya. Ayah Gudan bilang, tolong ajari Gudan juga dong. Kausalia mengatakan, kalau ayah Gudan akan mengetahui, bahwa Gudan hanyalah anak kecil saja. Dan karena dia, orang-orang mencemarkan nama baik Ibu Tiri tanpa alasan. Terlihat Aksat Jindal pulang, bertepatan dengan Gudan pulang ke rumahnya juga. Gudan menceritakan kepada Kausalia, ibu tirinya, kalau Gudan telah menyelamatkan nyawa seekor anak guguk di pasar. Lalu Rafati meminta Gudan, untuk mengantarkan kue ulang tahun di rumah Jindal dengan tepat waktu. Gudan bilang, ya tentu, aku akan melakukannya. Di rumah Jindal, semua orang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Aksat Jindal. Tak lama Gudan datang membawa kuenya. Durga, menantu ketiga mengatakan, kalau Gudan terlambat 45 menit. Bu Kausalia juga datang meminta maaf, atas keterlambatannya, dan mereka akan segera menghias kuenya. Pak Ajay kembali dari dapur, heran melihat para wanita yang tak dikenalnya. Ia bilang, siapa semua wanita ini? Durga mengatakan, bahwa mereka sedang mencari pasangan hidup untuk Ajay mereka. Ya betul itu, sahut Laksmi, dan tidak seharusnya ayah mertua hidup sendirian. Dan kami telah wanita keluarga terbaik di sini, sambung Saraswati. Sang nenek juga bilang, beri aku menantu perempuan dan ibu mertua untuk ketiga menantu munak. Ya betul Ajay, tolong beri kami ibu mertua yang baru. Ajay bilang, wow, kalian banyak memikirkan tentangku, sekarang mari kita lihat, siapa di antara mereka yang memikirkan aku seperti kalian bertiga. Ajay mengucapkan terima kasih pada wanita-wanita itu, karena sudah datang di hari ulang tahunnya. Pernikahan dibuat berdasarkan 7 janji. Saya akan menepati 7 janji sekarang. Setelah itu siapapun yang setuju dengan usulan ini bisa maju ke depan. Ajay mengatakan, calon istriku akan menjadi seperti robot, aku akan membuatnya membosankan sepertiku. Aku akan memperlakukannya seperti pelayan, saya akan menanyakan usianya. Jika saya menikah di usia ini, saya akan membutuhkan waktu untuk menjalaninya juga. Dia akan mendapat tempat di rumahku, tetapi tidak di hati atau di kamarku. Aku akan membuatnya kuat untuk melindungi dirinya dari dunia dan aku. Dan aku tidak akan menepati janji ketujuh. Karena, hidup dan mati bersama adalah sampah. Istri pertamaku juga meninggalkanku terlalu dini. Siapapun yang ingin menjalani sisa hidupnya bersamaku, silakan maju bersamaku, seperti berjalan di atas pecahan kaca. Jadi majulah setelah berpikir 2 kali. Tanpa sengaja Bu Kausalita datang maju hendak mencari Gudan, tetapi Ajay salah faham, dan berperilaku buruk dengan Kausalia. Gudan melihatnya, marah, kemudian berjalan di atas pecahan kaca, menghampiri Aksara, lalu menghancurkan kue itu di wajahnya Aksat, lalu pergi setelah memberikan ceramahnya. Setibanya di rumah, Bu Kausalia membawa Gudan masuk dan malah menamparnya. Ia mengatakan, Gudan, jika kamu tidak bisa mengendalikan kakimu, maka setidaknya belajarlah mengendalikan lidahmu. Masuklah ke ruangan itu, membuat Gudan merasa takut dan menangis. Kausalia berkata pada foto ibunya Gudan, aku selalu memanjakan putrimu. Kamu tahu, betapa berbakatnya putri saya. Ia membuat kue yang enak, tapi hari ini Gudan malah merusaknya. Kausalia mengatakan, lihat catatan ini. Semua kesalahan yang kamu lakukan Gudan. Jika kamu adalah putriku, kamu tidak akan sebodoh ini. Lihat semua catatan di mana kamu menulis kata maaf. Cukup Gudan, sekarang tulis kesalahanmu dan minta maaf pada ibumu.
Gudan pun kemudian menuliskan kesalahannya pada kertas. Di rumah Jindal, ketiga menantu Aksat kesal atas kekacauan yang terjadi pada hari ulang tahun Ajay, dan mereka gagal mencari ibu mertua yang baru. Dan semua itu hancur sekejap karena su penjual kue ultah itu. Terlihat Aksat datang ke dapur, lalu memasak. Ketiga menantunya meminta maaf padanya. Ajay bilang, saat aku merayakan ulang tahunku dengan kue antara tidak diantar. Ia membuatkan halwa untukku. Itu adalah favoritnya. Antara sangat mencintaiku. Itu sebabnya kami selalu membuat halwa di hari ulang tahunku. Tapi, itu tidak terjadi hari ini. Kalian bertiga melupakan ibu mertuamu yang lama, untuk mencari ibu mertua yang baru. Saru bilang kita melakukan kesalahan. Jangan khawatir, kami akan memasak halwanya. Gudan sendiri selesai menulis kata maafnya, dan Kausalya mengatakan, tempelkan di dinding. Gudan pun meletakkannya di dinding. Kausalya mengatakan, kamu telah membuat banyak kesalahan. Semuanya menempel di kepalaku. Dan kesalahan terbesarmu adalah ketiadaan ibumu. Ia meninggal karena kamu, Gudan. Bagaimana kamu mendapatkan pengampunan untuk itu? Jika kamu mau, kamu bisa menyelamatkan ibumu, tetapi kamu tidak melakukannya. Orang-orang benar, Gudan, kamu tidak bisa. Jadi aku membuatmu menulis ini setiap hari. Lalu Kausalya pun pergi. Sementara Gudan melihat foto ibunya dan berkata, aku minta maaf, Bu. Aku lelah meminta maaf pada ibu. Aku mendengar manusia melakukan kesalahan. Beritahu aku bagaimana belajar dari kesalahanku, Bu. Aku tidak tahan lagi, Bu. Revati masuk, berkata, kamu bisa melakukan apa saja, Gudan. Kamu hanya membuat kesalahan seperti yang dilakukan semua orang. Dan kamu boleh masuk ke dalam rumah, ketika kamu berteriak dan mengatakan, bahwa kamu bisa melakukan segalanya. Semua menantu perempuan Aksat sedang jalan-jalan keluar. Mereka menginjak sesuatu dan jatuh dari bukit. Saru dan Laksmi saling menyelamatkan, mereka tergantung di akar pohon. Gudan melihat mereka dan berkata, berikan tanganmu padaku. Saru bilang, kamu, menurutku, dia tidak akan bisa melakukannya. Laksmi bilang, kamu tidak bisa menyelamatkan kami, pergi saja dan cari orang lain. Gudan berhenti di situ. Gudan mengatakan, jangan pernah mengatakan bahwa aku tidak bisa melakukannya. Laksmi bilang, dia benar, setidaknya kita bisa mengambil risiko. Gudan bilang, berikan tanganmu padaku. Dan Gudan akhirnya menarik mereka ke atas. Durga akan mengucapkan terima kasih, tetapi Laksmi mengatakan kalau mereka terpeleset jatuh, karena kulit pisang itu. Dan Gudan yang jujur mengakui dia yang telah melemparkannya, membuat ketiga menantu Jindal kesal atas kecerobohan Gudan, lalu mereka bertiga pergi begitu aja. Sedangkan Ajay duduk mengingat Gudan, berkata kalau ia benci gadis itu. Karena apa yang telah ia lakukan padanya.